warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andesa Sabrina dengan NIM 220404500023. Jadi kali ini saya akan mempraktekkan sesi konseling individual terkait masalah belajar siswa. Nah, jangan lupa saksikan. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ke duduk. Jadi selamat pagi Nadine. Jadi sebelum itu perkenalkan Ibu, namanya Ibu Aisyah. Terima kasih sudah mau datang di sesi konseling kita pada hari ini. Bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Ibu, alhamdulillah baik, terima kasih. Karena pada kali ini kita melakukan konseling individual, Ibu mau jelaskan beberapa tentang bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling itu ada dua asas sukarela sama asas kerahasiaan. Nah, untuk asas kerahasiaan itu artinya semua rahasia dari konseling itu dijaga. Jadi Nadine boleh cerita apapun, untuk masalah dibocorkan itu tidak akan dibocorkan kepada siapapun. Kalau asas kesukarelaan, Nadine harus sukarela untuk menceritakan masalahnya. Karena kalau sudah sukarela berarti tidak ada hal-hal yang bisa ditutupi dan konseling pun berjalan dengan lancar. Nah, biasanya itu kalau melakukan konseling individual itu selama 45 menit atau biasa juga 2 kali pertemuan. Jadi bagaimana, sudah mengerti? Ngerti Ibu. Baiklah, karena kita mau membahas terkait masalah belajar yang kamu alami. Nah, Ibu mau tanya sebelum itu, apakah kamu bisa ceritakan sedikit tentang hal-hal yang kamu alami dalam belajar? Ya Bu, jadi saya tuh sering kesulitan dalam memahami pelajaran Ibu, terutama itu pelajaran matematika. Saya merasa frustasi dan sering kehilangan mood untuk belajar. Jadi dari yang saya tangkap itu Nadine kesulitan dalam memahami materi pelajaran, tapi tertentunya itu di mata pelajaran matematika. Dan biasanya juga merasa frustasi sama stres. Kalau Ibu boleh tahu, apa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesulitan belajar atau stres yang biasa kita alami? Mungkin Ibu faktor dari orang tua juga Ibu, karena kalau di rumah itu terlalu ribut jadi nggak fokus untuk belajar Ibu. Jadi faktornya itu karena orang tua. Kalau Ibu boleh tahu kenapa di rumah selalu bising? Karena begini Bu, itu orang tua aku sering bertengkar. Terus kalau sudah bertengkar itu ribut sekali. Biasa itu piring juga lempar-lempar, tapi pincang-pincang itu jadi tidak fokus. Biasa Ibu untuk belajar. Ini gara-gara adanya berantem sama orang tua. Jangan sini Bu, karena adanya masalah keluarga, jadi yang itu biasa bikin gak fokus di belajar. Adanya suara-suara ribut. Dan selain itu, apa ada faktor lain lagi selain orang tua yang biasa berantem? Mungkin Ibu, temanku Ibu, kalau di kelas sering tak ganggu. Jadi itu susah juga fokus untuk belajar. Jadi dari yang kedua itu yang bikin biasa stres, mengalami kesulitan dalam memahami. Nah, kalau Ibu boleh tahu, jadi karena Ibu sudah mengerti, sebelum kita melakukan lebih lanjut, Ibu mau nanya, apakah punya tips untuk mengatasi kesulitan dalam belajar? Kalau tipsnya Ibu, kalau saya tuh lagi kesulitan atau enggak fokus itu biasa istirahat dulu Ibu. Kalau bukan istirahat berjalan-jalan atau dengar musik, tapi kurasa itu enggak terlalu efektif. Jadi cara tadi kita atasi itu kayak istirahat sejenak, bisa seperti tidur, jalan, dengar musik, itu bisa ya sedikit melegakan walaupun tidak efektif bagi kita. Dan tapi Ibu mau nanya, apakah pernah membuat jadwal prioritas belajar? Pernah Ibu. Tapi bagaimana menurut terkait itu? Kurasa jadwal belajar itu bagus Ibu untuk saya, apalagi untuk mengorganisir waktu saya Ibu. Jadi Ibu bisa sarankan itu membuat prioritas belajar atau hal lainnya seperti teknik belajar yang lain seperti mencatat ringkasan, membuat peta atau
tabel atau diagram terkait pelajaran-pelajaran yang sulit untuk kita pahami. Nah, atau bekerja sama dengan teman belajar. Nah, pasti walaupun banyak teman tak ganggu-ganggu, pasti ada teman-teman beberapa yang mungkin senang sama kita, jadi jangan ragu untuk bekerja sama teman. Nah, dari apa yang tadi berikan, apakah kamu tertarik untuk mencoba beberapa dari teknik yang saya berikan? Iya Bu, mungkin Kak dulu coba membuat daftar belajar untuk mengorganisir waktu saya Bu. Jadi mungkin itu yang bisa saya buat dulu. Jadi bisa baiklah, jadi kita bisa mencoba menerapkan langkah-langkah satu persatu terlebih dahulu dan melihat apakah sudah ada peningkatan dalam kemampuan belajarmu. Nah, selain itu juga kamu harus ingat bahwa kalau kamu merasa tertekan atau stres terkait belajar, kamu bisa datang ke ibu karena ibu selalu mendukungmu dan selalu bersedia untuk mendengarkan keluh kesahmu. Iya Bu, nanti saya akan coba untuk melakukan beberapa saran-saran dari Ibu. Terima kasih buat saran dari Ibu. Jadi jangan mikir lagi khawatir sama kesulitan belajar, karena kita bisa mikir lagi bekerja sama untuk menemukan solusi yang tepat. Dan jika kamu memiliki pertanyaan lebih atau ingin didengarkan, silahkan menghubungi ibu datang ke ruang BK. Iya Bu, terima kasih Bu. Dan kebetulan juga sudah masuk jam pelajaran saya Bu. Dan boleh tidak saya kembali ke kelas? Boleh, karena sesi konseling juga sudah cukup lumayan lama ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Itulah video saya terkait sesi konseling individual. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hope you do.